Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu bertanya siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, tidak ada ya, semua masuk. Oke. Untuk kali ini materi kita yaitu paham keindonesiaan, yaitu salah satu pembelajaran PKN. Baik. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, dari sini siapa yang tahu apa itu paham keindonesiaan? Baik, kalau tidak ada yang tahu, mohon untuk mendengarkan dan diam sejenak agar Ibu bisa menjelaskan apa isi materi hari ini. Baik. Oke, langsung saja. Keindonesiaan dan karakter Indonesia. Indonesia adalah negara yang pluralistik, multikultural, multietnik, dan multiagam. Menurut Gus Dur, tugas kita semua, terutama negara, adalah menjamin kehidupan yang multi ini agar tetap rukun, damai, dan tidak terjadi konflik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas tunggal yang menjadi landasan bersama. Untuk itu, negara ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara etis. Artinya, agama melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam pengertian formalisme agama, tetapi agama menjadi roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kemudian Indonesia dan keindonesiaan merupakan nama atau penamaan dari konsep tentang orang, bangsa, dan wilayah negara kita yang berbentuk republik dengan susunan organisasi negara kesatuan. Karena itu, negara kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama segenap warga bangsa kita mengasosiasikan diri dan mengikat diri dalam satu persekutuan. Hukum organisasi negara di tengah pergaulan antar bangsa dan antar negara di dunia. Keindonesiaan berisi kandungan, pengertian, kebersamaan, dan muatan perasaan kebangsaan yang mengatasi kebinekaan dalam ruang hidup di atas tanah dan air Nusantara dalam satu kesatuan barisan berhadapan dengan dunia luar, dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain dalam dinamika pergaulan regional dan global. Spirit kebersamaan dan perasaan sebangsa dan setanah air itulah yang bisa kita namakan dengan Indonesia dan keindonesiaan. Nah, oleh karena itu, kebangsaan Indonesia yang berciri Bhinneka Tunggal Ika dan bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi akan dapat diwujudkan dan dipelihara secara dinamis bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa. Kemudian Ibu lanjut ke sosial budaya masyarakat. Sosial budaya masyarakat. Sosial budaya, istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan. Baik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya. Nah, yang pertama ada tradisi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kepemimpinan dan penyelenggaraan negara, yang keempat tujuan nasional, kemudian yang kelima kepribadian nasional, yang keenam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, C. Kondisi bangsa yang perlu dicermati. Yang pertama situasi global, yang kedua situasi nasional, kemudian yang ketiga penyelenggaraan otonomi daerah. Baik.
Kita lanjut ya. Yang ketiga, keterkaitan antar keindonesiaan dan wawasan kebangsaan. Nah, untuk kali ini siapa yang tahu penjelasan dari ini? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan, yaitu wawasan kebangsaan merupakan pedoman sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan juga membahas tentang keindonesiaan dari segala aspek. Baik, kemudian yang geopolitik Indonesia atau wawasan kebangsaan. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Fungsi kedudukan wawasan Nusantara. Salah satunya yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan wujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Baik, kemudian fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sudah sampai materi ini. Anak-anak ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas dan Ibu akan memberikan materi ini kepada kalian sebagai bahan ajar untuk kalian di rumah. Baik, terima kasih atas perhatian dan semangat kalian untuk belajar. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.